Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Tentunya masih dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat. Sekarang mari kita belajar bersama tema 7, subtema 3, pembelajaran 4, 5, dan 6. Jangan lupa baca bismillah dalam hati atau bersama-sama dengan teman-temannya sebelum kita memulai pelajaran agar ilmu yang kita pelajari berkah dan bermanfaat. Sudah siap? Subtema 3, pembelajaran 4, 5, 6 diawali dengan pendidikan jasmani dan olahraga. Tentunya anak-anakku semua sudah kangen, sudah merindukan masa-masa ketika sekolah. Kita bisa refreshing dengan beberapa macam olahraga, diantaranya adalah berenang, di mana kita bisa bersama-sama dengan teman-teman bermain air dan bergembira bersama dengan mereka semua. Nah, dalam berenang ada beberapa aturan yang harus kita patuhi. Yang ini sudah dibahas di pembelajaran sebelumnya. Namun, mari kita pelajari kembali aturan-aturan yang harus kita taati ketika kita olahraga berenang bersama dengan teman-teman. Seperti yang ada di gambar, silakan diperhatikan. Di dalam gambar, anak-anak yang berenang itu menggunakan apa? Benar, itu adalah pelampung. Pelampung itu berfungsi agar kita bisa menjaga keseimbangan ketika kita di dalam air. Bagi yang belum terlalu pandai berenang, maka pelampung adalah hal yang wajib digunakan. Karena dengan menggunakan pelampung kita bisa lebih berhati-hati ketika di atas air. Apa saja yang harus kita patuhi untuk menjaga keselamatan saat kita berenang? Silakan diperhatikan. Nomor 1, gunakan pelampung dan pakaian renang. Ini wajib. Apalagi kalau kita belum terlalu pandai berenang, maka pelampung dan baju renang harus kita gunakan agar kita bisa menjaga diri ketika berenang, seperti yang ada di gambar. Nah, untuk pelampungnya silakan dipilih mana yang kalian sukai, motifnya, gambarnya, sesuai dengan hobi, sesuai dengan kegemaran dan keinginan kalian. Selanjutnya, sesuai di gambar, bisa kita tebak itu gambar apa? Apa yang dilakukan anak pada gambar itu? Benar, anak itu melakukan pemanasan. Sudah sering kali kita bahas. Sebelum melakukan olahraga, apapun olahraganya, kita diharuskan atau dianjurkan melakukan pemanasan agar tidak terjadi cedera pada otot kita. Nah, benar. Anak yang ada di gambar ini melakukan pemanasan sebelum dia melakukan olahraga berenang. Selanjutnya, sebelum kita pandai atau menguasai teknik-teknik berenang, cobalah di kolam yang dangkal dulu, jangan di kolam yang dalam. Seperti ini. Kita mencoba belajar di situ agar kita sudah pintar. Kalau kita sudah pintar, kita bisa mencoba di kolam yang lebih dalam. Nah, yang keempat yang harus kita perhatikan adalah kita jangan berenang sendiri. Ketika kita berenang harus dengan orang tua, saudara, bapak ibu guru, atau teman yang lebih besar. Tentunya itu untuk menjaga keselamatan kalian selama berenang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Anak-anakku semua, di dalam bacaan di halaman selanjutnya, kita membahas tentang alat komunikasi tertulis, di mana alat komunikasi tertulis itu zaman dahulu dan zaman sekarang sudah mengalami beberapa kemajuan. Silakan anak-anakku semua mencari referensi atau sumber yang lain tentang alat komunikasi pada zaman dahulu kepada orang tua, kakek nenek, atau dari Google dan sebagainya. Di dalam bacaan itu ada bahasan tentang alat komunikasi tertulis zaman dahulu, yaitu daun lontar. Nah, daun lontar ini bentuknya seperti apa? Silakan disimak gambarnya. Itu adalah bentuk daun lontar. Terus, orang-orang zaman dahulu menulis komunikasinya itu di daun lontar seperti apa? Silakan diperhatikan. Orang-orang zaman dahulu menuliskan pesan atau ingin berkomunikasi dengan orang lain
di jarak jauh itu menggunakan daun lontar seperti yang ada di gambar. Setelah daun lontar, kita mengenal alat komunikasi pos yang masih kita gunakan sampai sekarang. Kita mengirim surat kepada teman yang jauh melewati pos. Nah, seiring berjalannya waktu, komunikasi terus berjalan. Sekarang kita bisa mengkomunikasikan sesuatu dengan orang lain dengan cepat, efektif, dan efisien, tidak menunggu waktu lama untuk mendapatkan balasan. Yang paling kita ketahui adalah dari SMS dan sebagainya. Namun, alat komunikasi pada zaman sekarang yang sering kita gunakan seperti yang di sini. Ada Yahoo Mail, Gmail, dan sebagainya. Itu adalah alat komunikasi yang canggih yang ada di zaman sekarang yang tentunya mempermudah kita untuk menjalin komunikasi dengan teman yang berbeda kota, pulau, bahkan berbeda negara. Anak-anakku semua, kita hidup di negara yang beragam adat istiadat, beragam bahasa, beragam budaya. Ketika kita bertemu dengan teman-teman yang berbeda, kita harus saling menghargai. Kebersamaan dalam keberagaman. Misalkan, kamu nanti sekolah di luar pulau. Di Pulau Kalimantan, kamu menemukan teman-teman yang berbeda suku. Ada suku Jawa, ada suku Sunda, ada suku Batak, ada suku Bugis, di mana-mana ada di situ dalam satu kelas. Ketika membentuk sebuah kelompok, kita tidak boleh hanya aku pengen dengan suku Jawa saja, tidak boleh. Kita harus berteman dengan semuanya. Itu adalah contoh dari kerjasama dalam keberagaman. Sesuai dengan sila keempat yang berlambangkan kepala banteng yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sangat mudah bukan untuk mengaplikasikan ini, di mana kita saling menghargai teman-teman yang berbeda agama, berbeda suku, tetap harus menjaga kerukunan dan kerjasama dengan sesama. Dalam sebuah bacaan, kita bisa menemukan pokok informasi yang dibahas setelah kita membaca teks dengan seksama dan cermat. Pokok informasi itu apa? Pokok informasi adalah permasalahan utama yang terdapat pada suatu teks bacaan atau cerita. Jadi pada intinya, pokok informasi itu apa yang dibahas dalam satu teks itu. Kita bisa menemukannya setelah kita membaca dengan cermat, teliti, dan hati-hati. Bisa dibaca dengan keras atau dibaca dalam hati. Setelah dibaca dengan cermat, kita baru bisa menemukan pokok informasi dari teks tersebut. Sangat mudah bukan? Jika kalian merasa kesulitan, boleh meminta bantuan Bapak Ibu guru atau teman-teman yang lebih tua, yang lebih pintar, atau orang tua di rumah. Sekarang setelah kita menemukan pokok informasi dari bacaan, mari kita menghitung keliling suatu bangun dalam satuan persegi. Silakan diperhatikan, di situ ada persegi KLMN dalam kota. Bagaimana cara menghitungnya? Simak pembahasan itu. Pada gambar di samping, satu persegi menunjukkan satu satuan panjang. Jadi misalkan bisa kita lihat lagi, satu sisi menunjukkan satu satuan panjang. Bisa kita hitung, 1, 2, 3, 4. Satu sisinya ada 4 satuan panjang, berarti itu 1, 2, 3, 4. Bisa ditulis seperti ini, keliling perseginya 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 16. Jadi keliling bangun adalah 16 satuan panjang. Kita sudah sering melihat lambang ini di mana-mana, di mana lambang ini melambangkan persatuan Indonesia. Seperti yang sudah kita ketahui, Indonesia merupakan beragam budaya, beragam suku bangsa, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jika kita bersatu, maka akan menjadikan bangsa kita kokoh, besar, dan kuat. Seperti dalam
semboyannya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Meskipun kita berbeda agama, berbeda suku bangsa, berbeda kebudayaan, kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Sekarang, permasalahan yang muncul akibat penggunaan teknologi komunikasi, di mana sekarang ini penggunaan teknologi komunikasi semakin canggih, semakin marak, dan semakin dibutuhkan. Apakah itu menimbulkan permasalahan yang timbul? Kita bisa mengandalkan Allah, sudah ditelepon, sudah tidak perlu ke sana lagi. Padahal kalau kita ke sana itu unsur kesopanannya lebih tinggi. Yang kedua, memahami informasi atau menerima informasi tanpa dipilah terlebih dahulu. Jadi ketika kita menemukan informasi, ketika kita menerima berita, jadi tidak ada konfirmasinya, langsung diterima mentah-mentah. Itu adalah akibat dari penggunaan teknologi komunikasi masa kini. Selanjutnya, menghilangnya rasa persatuan. Jadi bersatunya itu agak renggang karena kita merasa sudah bersatu melalui teknologi komunikasi yang bisa menyatukan kita di dunia maya. Akhirnya ketika kita sudah mengandalkan itu, maka tidak perlu lagi berkumpul-kumpul di dunia nyata seperti itu. Apakah hanya dampak teknologi, hanya permasalahan saja yang muncul? Tidak. Setelah kita membahas permasalahan dari teknologi komunikasi, kita juga apakah teknologi hanya memberikan masalah saja? Tidak, ternyata teknologi juga bisa memberikan dampak positif, apalagi kita sering menggunakannya sekarang. Apa saja dampaknya? Yang pertama, memperluas pertemanan dari berbagai daerah. Kita dari teknologi komunikasi yang semakin canggih bisa mendapatkan teman dari berbagai daerah, bahkan di seluruh penjuru dunia. Kita bisa punya teman yang ada di mungkin benua Amerika, ada di benua Eropa, atau dan sebagainya. Tidak hanya di Indonesia saja. Yang kedua, sebagai sarana untuk menumbuhkan bakat dan kemampuan. Kita misalkan memiliki bakat menulis, maka kita bisa menyumbangkannya di teknologi komunikasi itu dengan menggunakan teknologi komunikasi, dan kita bisa meminta saran tentang bakat kita ke orang di seluruh penjuru dunia yang tentunya sudah lebih dahulu eksis. Ketiga, mempermudah dalam mencari pengetahuan dan informasi dari mana saja. Nah, itu tadi dampak positif. Sebenarnya kalau kita bisa memilah dampak positif dari teknologi komunikasi itu banyak sekali, asal kita bisa menggunakan dengan baik dan bijak. Kita bisa menemukan informasi apa saja di Google, di Yahoo, dan sebagainya. Tapi tentunya harus didampingi orang tua. Anak-anak tidak boleh mengakses informasi tanpa dampingan atau dukungan dari orang tua, karena kita kadang-kadang kalian belum tahu itu baik atau tidak untuk perkembangan kalian. Jangan lupa untuk selalu minta tolong kepada orang tua ya. Nah, anak-anakku semua, tetap semangat belajar meskipun kita belum bisa berjumpa dalam pembelajaran yang sesungguhnya, tapi insya Allah dengan semangat dari kalian dan doa orang tua serta doa Bapak Ibu Guru, kita tetap bisa mencari ilmu dan mencari keberkahan ilmu dari mana saja. Ingat, tetap belajar apapun itu karena alam juga sarana untuk belajar. Jangan lupa membantu orang tua di rumah, ibadah yang tertib, ibadah yang rajin, dan selalu berdoa agar virus ini segera diangkat dari Allah, agar segera diangkat oleh Allah dari muka bumi, dan kita bisa segera belajar kembali di sekolah, bertemu teman-teman, bertemu Bapak Ibu Guru, dan bertemu dengan orang-orang yang ingin sekali kita ketemu. Tetap semangat, jangan lupa berdoa, belajar, dan berusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.